Salam sehat, salam PKRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKRS, bertemu lagi dengan kita di podcast RSUD M. Natsir. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih bersama Dr. Renal Sari Caniago, spesialis saraf di RSUD Muhammad Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya langsung saja ya Sobat PKRS. Hari ini kita mau membahas mengenai gimana tidur berkualitas. Jadi buat para Sobat PKRS yang mengalami gangguan tidur nih bisa simak podcast kami dari awal sampai akhir ya. Jadi Bu, gimana sih Bu tidur yang berkualitas tuh Bu? Jadi kan kebanyakan nih dari kita sekarang banyak yang mengalami gangguan tidur. Apalagi remaja-remaja saat ini kebanyakan megang HP nih Bu. Jadi kalau udah megang HP malamnya udah gak tidur lagi gitu Bu. Gimana tuh Bu? Oke, tidur itu adalah satu bentuk penurunan kesadaran yang membuat kita tidak respon terhadap sekitar, tapi terjadi secara tidak permanen, jadi kembali lagi. Jadi kalau orang tidur itu dia dibilang tidur, ada penyadaran, tidak tahu sekitarnya, bangun dalam keadaan segar, itu tidur. Tidur itu kita nilai dulu dari segi kalau kebutuhan ya, kebutuhan itu tidur itu dipengaruhi oleh dua. Satu namanya homeostasis atau kita bilang utang tidur, satu lagi namanya irama sirkadian. Homeostasis itu bagaimana ya? Misalnya nih kita bangun pagi ya, bangun jam 5 ya, subuh. Sebaiknya anak-anak semua kita menjelang azan subuh bangun, anggap jam 5. Jam 5 kita bangun, kita itu ada utang hari itu. Jadi kalau dianggap secara umum kebutuhan orang dewasa tidurnya 7-8 jam rata-rata. Terus kalau kita bangun, kita butuh hari itu utang tidur selama 8 jam. Ya. Pagi itu kita utangnya baru 1 jam. Begitu nanti siang jam 1 siang, utang kita menjadi 4 jam. Begitu udah sampai jam 9 malam, utang kita menjadi 8 jam. Itu namanya homeostasis, kemampuan manusia untuk bertahan hidup, meneruskan hidupnya, utang tidur, homeostasis. Terus kedua, tidur itu dipengaruhi oleh namanya irama sirkadian. Kalau Nabi bilang pagi tuh habis sholat subuh bertebaranlah kamu, kalau malam istirahatlah kamu. Itu juga, jadi irama sirkadian itu siang kita aktivitas, malam tidur, harus mengikuti pola itu. Itu yang dibilang tidur. Kalau dia penuhi kedua itu, maka dia akan mencapai tidur yang baik. Kalau kami ya dokter menilai tidur itu pertama tadi ya kita nilai tidurnya waktu malam, terus tidurnya lebih kurang 7-8 jam. Terus dinilai nih kalau ada gangguan nggak dia. Pertama mulai tidurnya susah nggak? Mulai tidur. Biasanya idealnya kan kalau kita ke tempat tidur ya 15 menit sudah sholat isya, sudah ganti baju, semua udah beres, tidur deh. Paling 15 menit tidur lagi pagi. Itu namanya mulai tidurnya cepat. Kedua, lama tidur, pemeliharaan. Kita tidur tuh ya maunya sih paling ya nggak bangun-bangun. Kalau usia muda rata-rata yang nggak bangun. Kalau yang udah jam 12 malam bangun pipis gitu ya, atau buang air kecil tuh tidur lagi, gitu kan? Jadi pemilihan tidurnya baik. Ketiga, tidurnya nyenyak yang termasuk tadi. Kalau dia tuh tidur nggak mau ngomong tiap sebentar. Terus paginya segar. Itulah dibilang tidur berkualitas. Kenapa penting tidur berkualitas? Lebih kepada manfaat tidur ya. Jadi tidur itu pertama fungsinya satu adalah meregenerasi sel. Jadi kita setiap hari ini kalau aktivitas kan sel kita berjuta, bertriliun, saking banyaknya itu pasti rusak. Ada rusaknya. Belum pola makan kita. Nah itu pada saat tidur
kita memperbaiki. Kalau pabrik gitu ya, pabrik itu istirahat ya supaya besok pagi begitu dia bekerja lagi segar. Jadi pertama regenerasi sel, tidur itu sih utama. Yang kedua kesehatan mental. Kalau kita kurang tidur, tentunya membuat kita itu kalau siang ya emosi kita labil, terus kerja kita tidak produktif, ujung-ujungnya ya pasti ada aja yang terjadi. Sampai yang paling berat gitu ya, gangguan mental orang kurang tidur bisa depresi, dan yang paling berat adalah ya bunuh diri gitu, kira-kira. Yang ketiga memperbaiki sistem hormon. Contoh misalnya insulin nih, insulin kan kita butuhkan untuk membakar energi. Nah pada saat kita tidur yang kualitasnya baik, maka fungsi insulin itu diperbaiki. Kedua, fungsi reproduksi. Kalau perempuan mungkin fungsi hormon reproduksinya ada estrogen, progesteron diperbaiki. Begitu juga laki-laki. Bu, tadi ngomong-ngomong kan masalah tidur, Bu. Jadi kalau untuk dewasa kan itu tidurnya lebih baiknya 7-8 jam. Jadi kalau misalnya Bu, kan banyak tuh anak-anak sekarang kayak kecanduan gadget kan, nanti tidurnya jam 1. Kalau misalnya diganti lagi tidurnya di tidur siang mungkin gitu Bu. Kalau malam kan paling cuma 3 jam tidurnya, atau kalau dari jam 2 dia tidur sampai subuh 3 jam. Nanti diganti lagi tidurnya di siang hari sekitar 5 jam lagi Bu. Boleh nggak kayak gitu? Sehat sekali kayak gitu. Kalau kita istilahnya nap sleep. Tidur siang, curi tidur gitu. Enggak ya, jadi tidur berutang gitu. Jadi secara umum kan tadi kita bilang tidur yang baik harus mengikuti irama homeostasis atau memenuhi utang tidur. Kedua, irama sirkadian. Dua itu harus seimbang, balance. Kalau dia balance, maka kita akan menghasilkan yang baik. Gitu. Jadi nggak ada istilah utang tidur, kecuali misalnya karena faktor pekerjaan kan nggak rutin. Contoh kayak perawat, dokter, security atau berbagai pekerjaan yang membutuhkan shift malam irama sirkadian, ya dia harus penuhi, tapi tidak terus-menerus karena terpaksa ya harus dipenuhi. Jadi tidur siang yang lebih dari 30 menit itu saat ini secara penelitian tidak bagus merusak kesehatan. Jadi nggak bisa diganti kecuali keadaan terpaksa. Begadang kalau ada perlunya. Kalau gadget tiap hari sih nggak ada perlunya ya. Iya. Kebanyakan sekarang kan kayak gitu Bu. Jadi kalau kayak siang atau sore tidurnya tuh lebih baik itu jam berapa Bu? Kadang kan emang ada sih orang yang rada capek karena aktivitas pekerjaan kan Bu, butuh tidur siang kayak itu Bu. Kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa bagusnya Bu? Jadi sedikit saya bicara tentang hormon dan neurotransmitter. Jadi kita itu ada yang namanya waktu bangun, ada waktu tidur, ada beberapa peranan hormon atau neuron. Kalau contoh misalnya kalau bangun itu butuh namanya histamin, nanti ada lagi butuh namanya hipokretin. Salah satu belum yang lain, ada yang namanya asetikolin dan semua fungsinya beda-beda. Itu butuh untuk kita bangun, ya kan? Satu lagi untuk tidur kita butuh melatonin namanya. Melatonin ini adalah hormon yang sangat berperanan dalam mengatur irama sirkadian tubuh kita. Jadi kita malam mau tidur, saya butuh melatonin supaya saya bisa memulai tidur gitu. Nah melatonin itu dibentuk dari malam sampai menjelang pagi. Ada yang bilang jam 10 sampai jam 2, ada yang bilang jam 9 sampai jam 3. Dibentuk pada saat apa? Pada saat gelap, pada saat hening dihasilkan, sehingga irama sirkadian kita bagus, tidur kita enak. Jadi ikutin aja pola itu. Kalaupun memang harus tidur siang, pilihlah waktu yang memang tidak mengganggu itu. Jadi pagi itu harus bangun. Jadi kalau kita bangun pagi, di mana di sini peranan lawannya melatonin itu ada lagi satu hormon namanya hipokretin atau oreksin. Itu bikin kita segar kan gitu. Dimana ini diproduksi bagus di pagi hari. Jadi kita dianjurkan pagi itu bangun dalam keadaan terang. Jadi pilihlah di luar waktu itu. Silahkan, anjurannya sih menjelang zuhur atau sesudah zuhur.
Tidur siang ini ya, tidur siang untuk melepas lelah saja. Kira-kira berapa menit itu? 30 menit. 30 menit, nggak lebih ya Bu ya? Jangan Ya. karena nanti utang tidur kita sudah kita penuhin, misalnya 4 jam, otomatis malam kita susah tidur 4 jam. Akhirnya hormon yang kita mau bentuk melatonin tadi di malam nggak terbentuk baik karena kita nggak tidur. Nggak tidur jam 2 baru tidur. Jadi melatoninnya yang harus kita hasilkan di irama sirkadian kita nggak bagus. Jangka panjangnya tentu berefek kepada fisik dan mental. Bu, jadi kan tadi ngomong-ngomong masalah susah tidur nih Bu, ada nggak tips dari Ibu biar para sobat PKRS di luar sana bisa tidurnya nyenyak gitu Bu? Karena kan sekarang banyak sekali tuh orang yang mengalami gangguan tidur Bu. Ya, jadi ada namanya hygiene tidur. Hygiene itu maksudnya kebersihan tidur. Ya, jadi pertama hiduplah yang sehat. Sehat tuh pagi itu kita, walaupun kita kurang tidur malam ya, pagi kita bangun beraktivitas pada saat terang, apalagi olahraga lebih bagus karena olahraga itu salah satu fungsinya adalah memperbaiki neurotransmitter dan hormon dan menurunkan hormon stres. Salah satunya adalah kortisol. Kortisol itu mempengaruhi juga kepada pola tidur kita. Di pagi bangun, ya mandi, beraktivitas, sempatkan olahraga 30 menit pagi hari. Kalau bisa setiap hari lebih baik, atau paling tidak 150 menit per minggu, 3-5 kali dalam seminggu. Itu satu. Terus kedua, tidurlah pada waktunya. Ya, kita mulai dari pagi dulu. Pertama tadi bangun, terus kedua pola makan, jadi makan teratur. Terserah yang teraturnya, kebanyakan ya kita kan waktu perut kosong 4-6 jam ya rata. Jadi pagi makan, siang makan, dan malam 4 jam sebelum makan jangan makan besar. Jadi kalau kita mau tidur jam 10 ya makan besarnya jam 6. Kalau kita mau tidur jam 8 atau jam 9 makan besarnya jam 5. Itu. Terus ketiga, menghindari makan minum yang bersifat stimulan, bikin kita kebuka matanya. Contohnya apa? Kopi. Kopi itu dia mempengaruhi kepada ada satu lagi hormon adenosin, sehingga orang tuh menjadi terjaga, yang menjaga tetap jadi terjaga gitu. Stimulan. Kedua, merokok. Orang malah kalau bangun tidur dia rokok, tambah nggak bisa tidur. Karena dalam rokok itu ada efek yang bikin kita kebuka, jadi weak, jadi bangun. Nah, itu satu. Kalau yang pada saat bangun, pada saat tidur lagi persiapan tidur. Persiapan tidur itu kita harus lepaskan semua cerita hari itu. Jadi kalau yang belum sholat isya, sholat isya. Yang belum ganti baju yang nyaman. Jadi bikin tidur itu nyaman. Ruangan juga dilihat kebersihannya, tidak berbau, tidak berantakan. Kemudian ruangan itu tidak panas, tidak terlalu dingin, pokoknya dibikin senyaman-nyamannya. Ya. Terus ketiga, tidurlah dalam keadaan kita sudah ngantuk gitu. Jadi jangan masuk ke tempat tidur ya pada saat kita belum ngantuk. Itu namanya adaptasi ruangan. Jadi kalau misalnya kita mau baca apa di luar gitu, kecuali kalau anak kos kali ya ruangannya cuma satu, ya jangan di tempat tidur, di meja belajar dikerjakan, selesai semua ditinggalkan, dirapikan, ganti. Jadi memang kita naik ke tempat tidur pada saat memang kita sudah ngantuk dalam keadaan gelap. Kira-kira seperti itu higiene tidur. Kalau udah kayak gini tuh Bu, apa sih manfaatnya pada tubuh kita tuh Bu, dan menerapkan tips dari Ibu tadi Bu? Otomatis kan seperti tadi kita ingin menciptakan kesehatan fisik dan mental yang baik, sehingga pada saat besok pagi kita bisa bermanfaat dan reproduktif, apapun fungsi kita sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja,
sebagai manajer dan Terima kasih kepada Dr. Reno yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini, dan tentunya terima kasih juga kepada Sobat PKRS yang sudah menemani kami dari awal video sampai akhir. Terakhir, salam sehat, salam PKRS.